Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa lagi di Otonom Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya selalu buat teman-teman semuanya dan pemirsa yang telah setia menonton video saya secara full. Dan di sini saya akan berbagi tips dan pengalaman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang motor karburator. Oke, ini adalah tempat bengkel saya yang sederhana dan maaf untuk kondisinya masih berantakan. Oke teman, simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Oke teman, di sini saya ada sebuah karburator dari punyanya motor Honda. Oke, di sini untuk karburator ini masih standar dan bawaan dari motor. Oke, untuk kondisinya seperti ini. Oke, Keihin KID. Oke, seperti ini. Dan untuk kasus karburator ini tidak digunakan lagi atau mengalami kerusakan pada daerah ventilator atau pengatur dari BBM yang masuk ke dalam mangkoknya sini. Oke, ke dalam mangkok dari karburator itu sendiri, yang dimana mengatur posisi masuknya BBM dan menyetop atau menghentikan BBM masuk ke dalam mangkoknya ini, dimana ventilator di dalamnya itu saat menutup seperti ini, seharusnya karburator itu atau di mangkoknya ini berhenti dari BBM yang masuk ke dalam mangkoknya sini, dan terjadi rembesan pada ventilator atau pengatur masuknya dan berhentinya BBM dikarenakan sudah aus dari ventilatornya, atau mungkin dari rumah dudukan ventilatornya yang sudah ada di video saya sebelumnya. Untuk ventilator ini kasusnya sulit sekali saya tangani, dimana untuk karburator ini sudah saya sekur atau saya perbaiki dudukan dari ventilator, ini tetap saja mengalami masalah banjir atau ngelotor pada area pembuangan dari karburator itu sendiri. Oke, ini terjadi masalah setelah didiamkan motornya itu sekitar sehari semalam atau 24 jam. Ya, mungkin teman-teman jika punya solusi untuk karburator seperti ini, baiknya bagaimana. Ini karburatornya masih normal dan masih standar bawaan dari motor itu sendiri, dimana setelahnya masih normal. Setelah saya lakukan penyetelan pada bagian angin-angin, untuk setelan di sini, setelan angin-angin ini saya putar saya putar seperti ini. Untuk standarnya ini saya mentokkan dulu. Memakai 1,5 putaran untuk motor standar. Dan jika motor itu sudah berumur lebih dari 5 tahun ataupun katakan 7 tahun, 10 tahun, itu biasanya saya putar lagi ke kiri atau saya tambah putarannya sekitar 1 putaran lagi. Jadi saya memakai 2,5 putaran agar campuran BBM dan udara yang masuk ke ruang di sini, ruang venturi masuknya BBM dan karburator di sini menjadi kabut, menjadi uap, sehingga terjadi pembakaran pada motor di dalam mesin, di dalam busi, di bagian busi, di dalam piston. Itu jika ini dalam kondisi banjir, itu biasanya saya jumpai, saya lihat di motor ini businya menjadi hitam. Kadang-kadang businya itu cepat mati. Businya cepat mati. Businya menjadi hitam seperti ini, cepat mati. Dan setelah saya cek pada bagian percikan businya saat posisi berbet atau sulit dihidupkan, ini percikannya menyamping ke sini dan berwarna merah atau kecil. Ini padahal businya baru beli beberapa minggu sudah mengalami off lagi, atau sudah tidak bisa digunakan, atau motornya itu sulit dihidupkan.
Oke teman, dan di sini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini pada motor karburator. Di sini sudah saya coba pada beberapa video yang lama, yang 1 tahun lalu, dimana untuk busi seperti ini yang sering mati. Di sini saya coba untuk memotong di bagian elektroda atau bagian bodinya sini. Saya potong sekitar segini. Saya kikir, dan nanti arah percikan businya itu tidak menyamping ke sini, tetapi fokus ke bagian samping sini. Antara ujung elektroda bagian sini ini ke sini. Ini yang biasa saya lakukan untuk mengatasi busi yang sering mati dan yang disebabkan oleh campuran BBM yang boros. Teman-teman, dan untuk sumber dari percikan bunga api pada busi adalah sebuah koil, dimana saat motor dihidupkan di sini ada koil, dimana koil ini adalah sumber dari tegangan tinggi pada ujung busi. Pada ujung busi di bagian sini. Ini adalah outputnya yang ke kabel busi seperti ini. Nanti setelah dihidupkan motornya itu terjadi percikan yang sangat kuat. Dan di sini adalah bagian output atau keluar dari percikan busi, dan bagian sini adalah input, dan di sini adalah ground atau negatifnya. Dan untuk selanjutnya di sistem pengapian motor karburator ini memakai 2 sistem pengapian. Yang pertama pengapian CDI AC, menggunakan CDI AC, dimana untuk CDI AC sumber tegangan tinggi yang dihasilkan pada input jalur ke koil sekitar 220 volt di bagian sini. Saat bekerja koilnya menginduksikan percikan busi pada outputnya di sini dari 220 ke sekitaran 10.000 volt. Itu. Dan untuk CDI AC ini saya dulu juga masih banyak belajar dan sangat sulit sekali membedakan CDI AC, dimana untuk CDI AC sumber arus tegangan tinggi dihasilkan dari di sini ada spool magnet set. Dan kebetulan di sini untuk spoolnya ini punyanya CDI AC, punyanya Vega. Di sini ada beberapa kumparan kabel besar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah kumparan kabel besar, dan di sini ada 1 kumparan yang tertutup seperti ini. Dan kumparan ini berbeda sekali dengan teman-teman yang lainnya sini. Di sini adalah spool CDI. Untuk di dalamnya ini sangat lembut sekali untuk kawatnya, dan bentuknya lebih besar. Ini adalah sumber CDI AC, dimana di dalam CDI AC ini terdapat rangkaian yang sudah saya bongkar pada motor punyanya Honda. Di sini punyanya Grand yang orsinil, di dalamnya seperti ini. Ini ada kapasitor, kapasitor non polar atau kapasitor tidak berkutub atau bukan ergo. Ini adalah kapasitor milar, kapasitor dengan kapasitas di sini kemarin saya lihat itu sekitar 1,5 mikrofarad 400 volt. Dan untuk kapasitor ini berfungsi menyimpan arus sementara pada saat motor ini dinyalakan. Jadi saat spool magnet berputar menimbulkan arus AC 220 volt, kemudian disimpan di sini
kapasitornya, dan saat tersimpan di kapasitornya karena waktunya terlalu singkat, kemudian terjadi pemicu di bagian sini pulser, dimana saat pulser ini dilewati magnet, di dalam magnet ada tonjolan kotak dan tonjolan itu menyentuh sedikit di sekitaran 0,05 mili di bagian ujungnya sini, sehingga timbul medan magnet dan mengeluarkan voltase sangat kecil di kabel bagian output di pulsernya sini sekitar 0,7 volt, sehingga membuka dari gate SCR di rangkaiannya sini, sehingga terjadi pembukaan penyimpanan arus pada kapasitor ini. Dari kapasitor sini tersimpan, kemudian dibuka, kemudian melalui ground, kemudian memicu dari induksi pada bagian input di coil ini, sehingga terjadi perpindahan energi atau perpindahan strom yang tersimpan pada kapasitor ini terhadap input di input di coilnya ini, sehingga terjadi induksi atau peningkatan voltase pada jalur input pada coil ini karena secara mendadak atau sangat cepat, di mana di dalam kumparan coil ini terdapat kumparan utama atau kumparan primer, ini sangat kecil sekali, kemudian ditumpangi atau di atasnya itu ada lilitan yang sangat banyak dan rapat sekali, sehingga saat dialiri tegangan tinggi sekitar 220 volt secara cepat, kemudian terinduksi menjadi 10.000 volt ke ujung dari output di coilnya, seperti ini, sehingga terjadi percikan busi pada ujung busi ini berwarna biru, sehingga terjadi pembakaran di dalam mesin. Ini adalah sistem pengapian CDI AC yang saya ketahui. Oke teman, dan untuk CDI selanjutnya di sini ada CDI DC. Oke, di sini untuk CDI DC, CDI yang menggunakan arus dari aki motor. Arus dari aki motor. Ini saya simpan dulu. Menggunakan arus dari aki motor, dimana saat terjadi dimana saat terjadi penyimpanan perputaran dari magnetnya sini, di medan magnetnya ini untuk CDI DC. Untuk CDI DC ini berbeda sekali dengan CDI AC, dimana sumber arusnya dari spool yang besar ini, spool pengisian pada bagian magnetnya, pada bagian spoolnya. Jadi saat magnet ini berputar menghasilkan voltase pada jalur spoolnya sini, spool yang besar. Ini adalah jalur spool pengisian, dimana saat motor ini berputar atau magnetnya berputar menghasilkan arus AC dengan voltase sekitaran 60 sampai 100 volt. Dan saat terjadi perputaran mesin, karena di sini masih AC, jadi saat disimpan untuk aki ini tidak bisa langsung ke aki. Jadi setelah dari spool ini harus dirubah ke arus DC atau arus searah, atau arus yang ada nilai positifnya dan negatifnya, dimana untuk merubah tersebut dibutuhkan suatu alat atau komponen. Ini adalah coil, dimana saat terjadi perputaran mesin ini menghasilkan arus AC, kemudian masuk ke kiprok, atau regulator, dimana di dalam regulator ini terhubung antara negatif, kemudian jalur input ke
sebul pengisian dan kemudian jalur ke aki, sehingga terjadi penyimpanan atau pengecasan pada aki 12 volt ini. Dan aki 12 volt ini dibutuhkan CDI DC ini untuk bekerja melakukan sistem pengapian pada motor, di mana saat kontak dihidupkan, di sini ada bagian rangkaian di dalamnya pada CDI DC. Ini punyanya Vario 110. Oke, karena di sini masih 12 volt. Di sini membutuhkan input sekitar 220 volt pada input coil. Jadi dibutuhkan suatu alat, dimana untuk CDI Vario ini sudah saya bongkar di dalamnya seperti ini. Ini inputnya 12 volt, ini masuk ke CDI, dan outputnya itu dirubah menjadi dari 12 volt ke 220 volt. 220 volt dirubah oleh inverter di bagian CDI nya. Jadi untuk CDI AC ini tergolong bentuk fisiknya cukup besar dari CDI DC, karena di dalamnya sini ada tambahan rangkaian seperti ini, menggantikan posisi atau fungsi dari sebul CDI di dalam mesin. Ini cara kerja dari fungsi CDI DC. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Di sini saya saling belajar, tidak menggurui ataupun memintari. Ini banyak komentar seperti itu, teman. Di sini saya berbagi pengalaman dan saling belajar, saling mengetahui rangkaian di dalamnya, karena di sini sangat penting sekali untuk mengetahui fungsi dari CDI DC itu dan cara kerja, dan supaya lebih awet pada CDI itu sendiri, dimana saat kita gunakan pada motor ini untuk aki yang aman atau yang baik, dimana sistem pengisiannya itu harus di 14,5 volt. Jadi di sini akinya aman, CDI-nya juga awet. Dan tentunya harus memakai kiprok yang orsinil atau asli bawaan motor, dimana output voltasenya itu di 14,5 volt. Itu. Teman, dan untuk selanjutnya setelah dari inverter kemudian dari 12 volt dinaikkan ke 220 volt, kemudian masuk ke CDI. Dan di sini ada kapasitor seperti ini di dalam CDI DC. Ini sudah saya lepas bagiannya, jadi disimpan sementara pada saat inverter ini bekerja menjadi 220 volt, kemudian dipicu oleh pulser. Kemudian saat pulser ini dilewati pick up, kemudian jalur ground membuka, dan arus dari yang tersimpan pada kapasitor ini mengalir ke ground, kemudian memicu dari kumparan di dalam coil, di input coil, sehingga terjadi induksi di output coil, terjadi percikan pada bunga api pada busi. Itu teman, untuk sistem pengisian CDI DC. Teman, dan di sini ada beberapa modifikasi yang telah saya lakukan pada video sebelumnya, atau video yang sangat lama sekali di 2000, sekitaran 1 tahun lalu, 2022 mungkin 2023. Karena saya ngonten ini sekitar hampir 2 tahun. Teman, dan untuk menghasilkan percikan busi yang lebih kuat, atau lebih besar pada bagian di ujung businya ini, dan tergolong awet, tidak merusak dari komponen lain, di sini saya telah menambahkan jalur input coil ke ground memakai kapasitor ini 1 mikrofarad pada motor Mega Pro monoshock di video sebelumnya. Seperti ini posisinya, 1 mikrofarad seperti ini. Dan ini untuk efek percikan businya sangat sedikit sekali atau tidak terasa pada saat menggunakan
1 mikrofarad. Tapi di video selanjutnya, di mana saat saya menggunakan CD Shogun pada motor Supra 100, saya menggunakan kapasitor punyanya mesin cuci. Oke, saya tambahkan pada bagian input, coil dan ground, di mana saya memakai 11 mikrofarad. Ini berfungsi sekali. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata kekurangan mohon dimaklumi dan bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.